Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan panik dan tidak pernah siap untuk berpisah denganmu. Ya. Jadi ketika mantan memaksa atau meminta perpisahan itu duluan ya, dan dia tidak peduli kita setuju ataupun tidak setuju. Yang penting baginya adalah segera berpisah ya. Segera berpisah dan secepat mungkin untuk berpisah dengan kita. Tetapi setelah kita turuti kemauannya, kita manut saja, ya, dia akan menunjukkan tanda-tanda kepanikan bahwa ternyata dia tidak pernah siap untuk berpisah dengan kita. Sesungguhnya, satu hal yang berusaha untuk dia lupakan, bahwa selama ini dia begitu tergantung dengan kita ya. Mau kemanapun dia selalu ada kita untuk menemaninya, mengantar jemput dia ke sana kemari. Ya, apapun yang dia butuhkan, kita selalu siap untuk membantunya. Bahkan mungkin kalau dia belanja ya, untuk membeli sepatu misal begitu. Sepatu yang mana yang harus dia pilih, itu pun dia harus meminta saran dari kita. Begitu tergantungnya dia kepada kita. Setelah perpisahan itu terjadi ya, kan otomatis kita tidak lagi berada di sampingnya. Dia berusaha menunjukkan bahwa tanpa kita dia tetap oke, dia tetap baik-baik saja, tetapi realitanya kan tidak. Tanpa kita dia tidak baik-baik saja. Tanpa kita dia kelabakan. Ya, dan dia panik ya, karena ternyata begitu tidak ada kita membantunya, dia tidak bisa bekerja, dia tidak percaya diri lagi, dia tidak memiliki seseorang yang selalu hadir kapanpun dia membutuhkannya. Nah, maka ada satu tanda yang akan dia tunjukkan ya, bahwa sesungguhnya perpisahan itu membuat dia panik dan dia tidak pernah siap untuk tidak bersama kita. Apa tandanya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi apa tandanya? Tandanya yang sesungguhnya juga membuat kita sering bersedih ya, yakni ketika mantan sesegera mungkin memamerkan pasangan barunya. Mantan begitu terburu-buru, begitu tergesa-gesa untuk segera mencari pengganti kita. Karena ada fungsi utama dari kita yang harus segera dia temukan solusinya, penggantinya. Seseorang yang siap mengantar jemput dia ke sana kemari. Misal dia punya mobil, dia bisa nyetir ya. Tetapi daya tahannya untuk menyetir itu tidak bagus ya. Karena dia cepat lelah, cepat mengantuk, dan seterusnya. Kalau ada kita, ya, dia cukup
bilang saja mau kemana, jam berapa, kita siap di depan rumahnya, kita standby, bahkan mungkin kita sudah standby saat dia masih tertidur lelap. Ya, dia cukup naik ke mobil, mobil pun kita yang siapkan, bensin pun kita yang belikan, kalau butuh sarapan kita pula yang bayari, ya. Kan enak sekali itu hidupnya. Dia butuh untuk pekerjaannya ke sana kemari, tetapi yang membiayai kita, gajinya dia yang mendapatkannya. Jadi kurang apa lagi keikhlasan kita di dalam mencintai dia, ketulusan kita di dalam mendampinginya. Nah, ini fungsi yang harus segera digantikan. Maka dia sesegera mungkin mencari pengganti kita dengan harapan bahwa fungsi-fungsi itu ya bisa segera tergantikan sehingga dia bisa tetap kelihatan baik-baik saja, pekerjaannya lancar-lancar saja, pendidikannya oke-oke saja. Padahal ketika mantan memilih dengan tergesa-gesa, maka peluang dia untuk memilih seseorang yang tidak tepat, ya, itu sangat besar, yang ujung-ujungnya cuma menyesal lagi. Nah, maka karena itu ya, ketika mantan begitu tergesa-gesa mencoba mencari pengganti kita, maka peluang kegagalannya amat sangat besar. Cuman menunggu waktu saja, ya mantan akan menyesali itu, dan mantan akan datang untuk minta kembali bersama kita lagi. Dua hal yang harus terus kita lakukan, terus berdoa agar mantan sadar. Yang kedua, teruslah bekerja, ya. Agar apa? Agar ketika dia menyadari itu dan dia kembali kepada kita, ya, dia kembali dengan keadaan yang dia merasa nyaman, segala kebutuhannya bisa terpenuhi, ya, agar dia tidak pergi lagi, agar dia tidak tergoda untuk berpisah lagi, dan agar sampai kapanpun dia tidak pernah tergoda dengan orang lain. Jika mantan memiliki kita, kita perhatian, kita mencintainya, kita menyayanginya, kita memberikan yang terbaik untuknya, dan keadaan ekonomi kita juga sangat mapan, berlebihan, bisa memenuhi semua yang dia butuhkan, sepertinya dia tidak akan melirik kemana-mana lagi. Dia akan menjadi pasangan yang paling setia. Teruslah bekerja, ya, karena seseorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Semakin keras kita bekerja, semakin giat dan tekun kita mencari rezeki, maka insya Allah akan semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Hidup itu kan pilihan. Kalau kita memilih untuk hidup yang sedang-sedang saja, maka usaha kita juga yang sedang-sedang saja. Kalau kita memilih untuk hidup menjadi orang yang kaya raya, karena jadi orang kaya itu enak. Orang kaya itu dibutuhkan siapa saja. Orang kaya itu dihormati siapa saja. Maka bagaimana caranya agar kita jadi kaya raya? Ya tentu kuncinya adalah bekerja sekeras-kerasnya. Bekerja segiat-giatnya. Karena manusia akan mendapatkan rezeki berdasarkan apa yang telah dia usahakan. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39, kita diajarkan, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا شَاءَ, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.